188. Pengantin lama rasa baru S3. Melihat Askia masih bergeming, Aminah semakin geram. Entahlah, seperti ada rasa kesal, sesal, dan amarah. Andai kamu mau mati, dari awal aja. Sekarang ini udah terlambat tau, gak? Soalnya aku udah punya suami. Kalau seandainya kamu matinya dari dulu, aku bisa gantiin posisi kamu. Omelnya lagi. Tapi sekuat-kuatnya Aminah mengomel, ia hanya merasa seperti mengomeli patung. Karena Askia masih bergeming. Tidak ada sedikit pun respon dari sahabatnya itu. Aminah menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Diomeli udah. Diancam udah. Bahkan aku udah ancam dengan pelakor aja, dia tetap gak mau bangun. Aku harus ngapain lagi? Ya Allah. Batin Aminah mulai frustasi. Kamu dengar gak sih aku ngomong? Dari tadi aku udah ngomong panjang lebar. Masa kamu diam aja? Omel Aminah lagi kembali kumat. Mungkin bagi Aminah komanya Askia hanya seperti tidur biasa saja. Oke. Kalau kamu emang betah tidur gak apa-apa. Tunggu aja nanti pulang kerja aku akan balik ke sini bareng Anissa yang dulu suka sama kau. Aku masih punya kontaknya. Dan aku yakin dia masih cinta sama lelaki yang kamu abaikan itu. Setelah puas memberikan berbagai ancaman pada Askia, Aminah keluar dengan wajah kecewa. Kau, yang sabar, ya. Aku akan bantu kamu buat bangunin Askia. Pokoknya nanti aku akan kembali lagi ke sini. Iya Min, makasih. Sahut Kak lemas. Ia tahu bagaimana cara Aminah membangunkan istrinya tadi. Tapi Kal tidak ingin protes, sebab ia tahu seperti apa Aminah dan Askia jika sedang bertemu. Meski terlihat kasar, tapi bagi seorang sahabat, itu sangat wajar. Karena persahabatan mereka sudah melebihi saudara. Kita mau langsung pulang, Neng? Tanya Zaki, karena Aminah tiba-tiba berpamitan dan menggandeng tangannya. Iya. Tapi aku belum ketemu Askia. Gak usah. Kan udah lihat dari sini. Lagi pula abang itu laki-laki. Gak pantas berduaan dengan istri orang dalam satu ruangan. Sahut Aminah sedikit nyolot. Entah ia tidak suka atau mungkin cemburu. Hanya Aminah dan Tuhan yang tahu. Suka-suka kamu aja. Deh. Sahut Zaki karena malas berdebat. Kini kau kembali tersisa sendiri di sini. Keadaan hening membuat air matanya kembali menetes deras. Sebab tidak ada lagi sahabat-sahabat yang menghiburnya termasuk Ray. Karena Ray juga sedang memperjuangkan masa depannya. Sehingga mau tidak mau ia akan tetap bekerja meski keadaan keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Yasmin yang sejak tadi malam tidak sadar jika dibawa pulang ke rumah oleh Ihsan langsung tantrum kembali di pagi-pagi buta seperti ini. Bukannya menyiapkan makanan untuk sang suami sarapan. Yasmin malah heboh minta diantar ke rumah sakit. Beruntungnya tadi malam mereka menginap di rumah Abah, sehingga makanan telah rapi di meja makan. Karena dimasak oleh Elvira. Baang, anterin aku sekarang. Renyek Yasmin. Saat ini ia dan Ihsan sedang menuruni anak tangga. Nanti, sayang. Ini baru jam 6 lewat 10 menit pagi. Loh. Sahut Ihsan sabar seraya mengelus ubun-ubun Yasmin. Gak mau. Pokoknya harus sekarang. Setelah selesai menuruni tangga, Yasmin keke ingin menuju pintu keluar. Ihsan sigap menahan tangan sang istri. Sayang, kita sarapan dulu, ya. Kasihan anak kita yang ada di dalam perut kamu. Dia juga butuh asupan dan ketenangan. Bujuk Ihsan yang kesabarannya masih seluas samudra. Dia tenang kok, Bang. Asupannya juga terpenuhi. Enggak. Kamu dari kemarin nangis-nangis. Dan gak mau makan juga. Kemarin malam aku makan. Iya, makan. Makan nasi goreng. Tapi cuma 3 sendok doang. Sika. Yasmin berdecak sembari menatap sebal Ihsan. Abang kenapa nyebelin banget? Sih. Umpatnya. Terserah kamu mau bilang suamimu ini nyebelin. Kek, cerewet, kek.
Yang jelas abang melakukan ini demi kebaikanmu. Untuk kali ini, Ihsan benar-benar harus berusaha tegas pada sang istri, karena ia tidak mau kehilangan anak yang ada di dalam kandungan Yasmin untuk kedua kalinya seperti kala itu. Jika sudah emosi, tentunya Yasmin akan mengeluarkan jurus merajuknya yang ia gunakan sejak masih bocil dulu. Istri bocil Pak Ustadz itu mencibik seraya memalingkan wajah dari sang suami. Tangannya bersidekap seperti orang meriang. Tangannya kok malah bersidekap? Sih, salah tempat sayang. Harusnya letakin di bawah dagu buat menada bibirnya yang dikit lagi jatuh. Goda Ihsan. Yasmin tidak merespon. Untuk kali ini ia benar-benar kesal pada Ihsan. Ihsan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia sadar, Yasmin jika sedang ngambek memang sangat sulit untuk dibujuk. Akhirnya ia memutuskan untuk menggendong tubuh istrinya itu menuju dapur. Aba Aang! Pekik Yasmin kaget. Tapi tiba-tiba rasa marahnya mereda karena teringat masa lalu, di saat ia hamil Askia dan Aska dulu. Di mana kala itu ia sering ngambek, dan ketika tidak bisa membujuknya lagi, Ihsan selalu menggendongnya. Yasmin merasa kembali ke masa lalu, sebab sudah beberapa tahun ini, Ihsan tidak pernah lagi bersikap semanis ini, karena tidak kuat lagi untuk menggendongnya. Ternyata aku bisa merasakan lagi momen digendong sama abang. Kalau tahu abang masih kuat gendong aku akan sering-sering ngambek, deh. Soalnya aku rindu suamiku yang seperti ini. I love you, suamiku. Batin Yasmin sambil senyum-senyum. Padahal ia tidak tahu bahwa Ihsan terus membatin bahwa istrinya itu sangat berat. Cie, romantis banget pengantin baru. Goda Agil. Ia telah duduk rapi menghadap sepiring nasi goreng di meja makan. Iya dong, Mas. Harus romantis, namanya juga pengantin baru. Sahut Ihsan setelah meletakkan Yasmin di kursinya. Kok pengantin baru sih, Bang? Kan kita udah punya mantu, bahkan hampir punya cucu juga. Protes Yasmin. Iya, tapi kalau habis gendong kamu ini rasanya seperti pengantin baru lagi. Masa? Sih? Emang apa yang buat abang merasa seperti pengantin baru lagi? Yasmin dibuat meleleh. Bahkan kedua pipinya memerah seperti tomat rebus. Karena sama-sama sakit pinggang. Bedanya kalau pengantin baru sakit pinggang gara-gara kebanyakan bergula. Tapi kalau sekarang, sakit pinggangnya karena gendong kamu yang berat. Sahut Ihsan kelepasan. Hahaha. Sontak Agil langsung tergelak. Sudah sangat lama ia merindukan momen di mana Yasmin dan Ihsan menghiburnya seperti ini. Ia juga kembali teringat dengan kenangan 24 tahun silam, di mana Yasmin dan Ihsan masih tinggal satu atap dengan mereka, dan sering terjadi keributan jika ada yang salah dalam berbicara. Bre! Yasmin yang tadinya senyum-senyum dengan wajah manis seperti bidadari, seketika langsung bertanduk. Ia menggebrak meja sangat keras sampai-sampai piring-piring dan gelas hampir melayang ke langit. Nyebelin banget sih, Bang! Gak bisa apa nyenengin aku sedikit aja? Omel Yasmin kembali merajuk. Beruntungnya saat ini Abah dan Umi sedang tidak ada di sini, karena mereka sudah pergi sejak selesai sholat subuh. Maaf, sayang. Abang cuma bercanda aja. Kok? Alah, aku gak bisa dibodohi. Aku tahu mana yang bercanda, dan mana yang memang dari hati. Harusnya abang jangan bilang begitu. Lah, walaupun aku sadar, aku memang seberat itu. Tapi gak ada salahnya kalau kata-katanya diganti. Tinggal bilang aja kamu tidak ada bedanya dengan yang dulu saat awal menjadi istriku. Hanya saja, aku yang sudah tidak kuat lagi untuk menggendongmu karena sudah tua. Kok gitu? Kalau gitu sama saja aku merendahkan diriku sendiri. Orang aku masih muda kok. Protes Ihsan, ia paling sensitif jika mendapat kata tua dari sang istri. Udah, gak usah ribut-ribut. Mendingan kita makan yang benar. Habis itu langsung ke rumah sakit jengukin Askia. Stop buang-buang waktu untuk hal yang tidak jelas. Lebih baik waktu yang terbuang itu kita gunakan untuk mendoakan dia.
Nasihat Agil yang tiba-tiba terkena angin waras. Padahal biasanya ia yang paling senang memancing jika Yasmin tantrum seperti ini. Mendengar kata-kata Agil, sontak membuat dua orang tua yang sempat melupakan masalahnya sejenak itu, kembali memasang wajah muram. Semangat hidup mereka kembali menghilang jika teringat dengan ujung hidup yang bertubi-tubi ini. Ke-489, putus asa, S3. Zaki dan Aminah baru saja tiba di rumah. Hari sudah hampir jam 7 pagi. Dua orang itu buru-buru menuju dapur. Zaki mengambil piring dan sendok, sedangkan Aminah mengambil gelas dan menuangkan air minum. Mereka bekerja sama karena telah diburu oleh waktu. Beruntungnya makanan untuk sarapan pagi ini mereka beli di luar, sehingga bisa langsung dinikmati. Karena sampai hari ini, Aminah juga belum bisa memasak selain merebus air untuk mie instan. Saat makan, Zaki terlihat diam saja menikmati makanannya. Aminah melirik ke arah sang suami. Kok hambar banget? Ya. Harusnya ngobrol apa kek? Biar kita merasa lebih dekat lagi. Batinnya. Ehem. Aminah berdeham, tapi Zaki tidak meresponnya. Ia tetap asik makan. Aku ingin kita memperbaiki semuanya, Bang. Bukan malah membiarkan kita terus tinggal bersama. Tapi hidup masing-masing seperti ini. Aminah mulai tersentuh karena banyak mendapatkan nasihat dari kau tadi malam. Enak juga ya pagi-pagi gini sarapan nasi kuning. Gumam Aminah pada akhirnya mengalah dan memulai pembicaraan. Ya iyalah, kan nasi kuning memang dibuat untuk sarapan. Oneng. Sahut Zaki sarkas. Emangnya nasi kuning dijual untuk sarapan aja? Iya. Kenapa gak sekalian dijual untuk makan siang dan makan malam juga? Sih. Kan ini sama-sama nasi. Gak harus ada aturan juga kan kalau pagi nasi kuning. Siang harus nasi putih dan malam nasi pink. Celoteh Aminah lagi. Padahal mereka sedang buru-buru. Tapi ia malah terus-menerus mengajak Zaki berbicara. Zaki yang sedang asik makan mendelik mendengar celotehan istrinya. Emang ada ya orang jual nasi pink buat makan malam? Ada dong. Oh ya? Di mana? Tanya Zaki penasaran karena ia belum pernah melihat warung makan yang bertuliskan tersedia nasi pink. Banyak di tukang nasi goreng. Sahut Aminah tanpa dosa. Plak. Zaki tepuk jidat. Terserah kamu deh, Neng. Mendingan kita lanjut makan aja. Nanti telat lagi kerjanya daripada ngobrolin yang gak jelas gini. Aminah mencebik. Gak jelas abang bilang. Asal abang tahu ya, rumah tangga itu 99% isinya memang mengobrol. Iya aku tahu, Neng. Tapi saat ini waktunya gak pas. Kalau obrolannya receh gini, kita bisa obrolin nanti aja. Iya. Sahut Aminah ketus. Padahal ia hanya ingin berusaha lebih dekat lagi dengan sang suami karena mendengar nasihat dari kau tadi malam. Namun Zaki juga tidak salah, karena saat ini waktunya memang tidak tepat. Tapi jujur, Aminah jadi bete dan sebel lagi pada sang suami. 10 menit kemudian, mereka telah selesai makan. Aminah berlari lebih dulu menuju kamar mereka karena ingin mandi duluan. Neng, mau kemana? Ini piringnya belum dicuci. Teriak Zaki sambil menatap heran Aminah. Abang aja yang cuci. Aku buru-buru. Sahut Aminah sambil berlari. Loh, emangnya aku gak buru-buru? Zaki yang kesal pun tidak mau kalah. Ia berlari mengejar Aminah. Saat Aminah telah tiba di ambang pintu kamar mandi, Zaki menarik baju istrinya itu. Aku duluan. Neng, aku pingin pipis. Gak mau. Aku mau mandi. Please, Neng. Aku udah gak tahan. Bujuk Zaki sambil memegangi burungnya. Padahal ini hanya taktik, karena Zaki ingin mandi duluan agar bisa sedikit lebih santai saat bersiap-siap nanti. Karena Aminah tipe manusia yang tidak sabaran. Jika ia yang selesai lebih dulu, bisa dipastikan Zaki akan didesaknya habis-habisan. Cari kamar mandi lain aja sana. Kenapa sih senang banget cari ribut? Gak bisa, Neng. Udah netes ini. Bruk,
Aminah yang emosi berbalik dan langsung mendorong pelan tubuh Zaki agar menjauh dari pintu kamar mandi. Tapi Zaki langsung terjatuh ke lantai. Tangannya pun langsung terlihat memegangi kepala. Sontak kejadian itu membuat Aminah sedikit panik. "Bantuin aku berdiri, Neng," pinta Zaki sambil meringis. "Bangun sendirilah, Bang. Gak usah manja." Meskipun panik, tapi Aminah tetap bersikap cuek. Zaki berusaha untuk berdiri, tapi ia kembali terjatuh ke lantai. Kedua tangannya pun kembali memegangi kepala sambil mendesis seperti menahan sakit. "Gak usah banyak drama deh, Bang. Kita itu buru-buru mau berangkat kerja," omel Aminah, tapi dengan nada yang sedikit merendah. Zaki tidak menjawab lagi. Tatapan matanya pun terlihat kosong dan yang terdengar hanya nafas yang memburu. Aminah mulai khawatir. Ia segera berjongkok mengusap punggung sang suami. "Kamu kenapa, Bang?" tanya Aminah gelagapan. "Gak tahu, Neng. Ini kepalaku pusing banget. Rasanya seperti di atas pohon yang diterpa angin kencang. Pandanganku berputar-putar." "Kamu serius? Gak lagi akting kan, Bang?" "Serius, Neng. Buat apa aku bohong? Terus apa yang harus aku lakukan? Bantu aku buat berdiri." Aminah langsung memapah tubuh Zaki dan membawanya ke tempat tidur. Ia ketakutan karena melihat wajah Zaki yang pucat pasi dan tubuhnya yang sedikit gemetar. Zaki telah berbaring di kasur. Aminah pun duduk di sampingnya sambil mengusap pelan kepala suaminya itu. "Kamu kenapa bisa seperti ini sih, Bang?" "Gak tahu, Neng. Mungkin cuma kecapean aja. Badanku rasanya lemas banget. Terus kita jadi ngantor, gak? Sepertinya hari ini kita libur dulu aja. Soalnya aku gak kuat buat bangun, Neng." Zaki pun langsung memejamkan mata kembali. Sepertinya ia seperti ini karena kurang tidur dan kurang istirahat. Mungkin karena ia terbiasa hidup dengan pola makan dan istirahat yang teratur, sehingga sering tumbang ketika hidup bersama Aminah yang hanya mau untuk dimengerti, dan tidak pernah memperhatikan kesehatan sang suami. Aminah memandangi lekat-lekat wajah lakinya itu. Ada sedikit rasa kasihan menerpa hatinya yang keras. "Bang, kepalanya mau aku pijitin? Gak?" tanyanya ragu-ragu. "Boleh," sahut Zaki pelan. Meskipun sudah memejamkan mata, tapi ia tidak benar-benar tertidur. Walaupun sebenarnya sangat malas dan sedikit geli karena harus memberi perhatian pada laki-laki yang ia anggap seperti kakaknya sendiri, tapi jari-jari lentik Aminah terpaksa melakukan itu, karena takut Zaki akan sakit lagi, dan ia akan disalahkan oleh Adiba. Setelah merasa rileks dan pusingnya berkurang, Zaki membuka matanya dan menatap wajah Aminah penuh kekaguman. "Ternyata kamu bisa mijit juga ya, Neng. Kalau gitu, nanti kalau aku pusing lagi, aku boleh minta tolong dipijitin sama kamu lagi, kan?" gumamnya. Aminah tersenyum karena merasakan pujian Zaki benar-benar tulus dari hati. "Boleh. Makasih ya, Neng. Ada gunanya juga kamu jadi istriku." "Iya dong," sahut Aminah dengan bangganya. Sebab hanya kali ini ia merasa dibutuhkan dan berguna untuk orang lain. "Aku tipe istri idaman juga kan, Bang? Karena aku bisa mijit." "Iya." Tapi aku jadi penasaran, deh. Sebelum nikah sama aku, biasanya abang kalau pusing dipijitin siapa?" "Gak tahu." "Loh, kok gak tahu sih? Pasti dipijitin bunda, ya?" Zaki menyipitkan matanya. Gak juga sih. Kayaknya." "Kok bisa? Emangnya bunda gak perhatiannya sama abang?" "Perhatian sih. Tapi dulu sebelum nikah, aku gak pernah pusing." Celetuk Zaki sangat jujur. Aminah sedikit ngelak. "Kok bisa?" "Iya, kan kamu yang selalu bikin aku pusing." Seketika Aminah langsung menjauh dari Zaki. "Dasar nyebelin," umpat Aminah. Ia pun merebahkan tubuhnya di kasur, tapi memunggungi Zaki.
Aminah meneteskan air mata tanpa suara. Ia marah dan kesal, karena selalu gagal membangun chemistry di antara mereka. Setiap kali berusaha mendekat dan memperbaiki, selalu saja gagal. Karena sifat keduanya yang sama-sama ceplas-ceplos. Sebenarnya kemana arah pernikahan ini? Sih, aku tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang terasa hambar ini. Teriak Aminah dalam hati yang terluka. Ya Tuhan, jika masih ada kesempatan untuk memperbaiki jalan yang hancur ini, dekatkanlah hati kami. Namun, jika sudah saatnya aku berpaling untuk mencari kebahagiaan sejati, tunjukkanlah kami jalan lain itu. Aku sangat menyayangimu, Bang. Aku tidak ingin kita terus-menerus saling melukai seperti ini, bisik Aminah, seraya diiringi air mata yang menetes deras di pipi pucatnya. Sepertinya Aminah mulai lelah dan berputus asa dengan rumah tangganya yang tak kunjung ada kemajuan. Ke-490, aku menyerah. Bang, S3. Zaki sudah memejamkan mata, tapi tiba-tiba ia merasakan getaran di kasur, membuatnya terpaksa membuka matanya kembali. Ia mengedarkan pandangan ke arah sekeliling, tidak ada yang aneh. Dan setelah diamati dengan seksama, Zaki baru menyadari bahwa getaran itu berasal dari tubuh Aminah, karena dapat ia lihat dari bahunya yang naik turun. Tangan Zaki yang dingin itu refleks mengusap bahu Aminah yang tengah memunggunginya. Neng, kamu nangis? Tanyanya pelan karena sesekali mendengar isakan yang berusaha ditahan oleh wanita itu. Diam, Aminah diam. Bahkan ia berusaha membekap mulutnya dengan tangan agar tangisannya yang tertahan itu tidak pecah di hadapan Zaki. Kamu marah sama aku? Neng, aku salah apa? Tanya Zaki lagi. Ia sama sekali tidak tahu jika kata-kata yang ia anggap sebagai candaan melukai perasaan wanita yang keras seperti batu itu. Seharusnya jika Aminah masih tidak memiliki rasa apa-apa, maka dia tidak akan mengambil hati. Pikir Zaki. Pikir aja sendiri. Sahut Aminah ketus. Perasaan aku gak ada salah loh, Neng. Aminah langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Ia duduk di tepi ranjang dengan posisi kaki yang menjuntai. Gak ada salah kamu bilang. Kamu sadar gak sih? Bang, kata-kata kamu tadi melukai perasaanku. Kata-kataku yang mana? Neng, benar ya semua laki-laki itu sama aja. Suka nyakitin wanita dan selalu merasa perkataannya benar. Zaki semakin bingung. Kamu ngomong apa sih? Neng, coba jelasinnya jangan pakai bahasa perempuan gini dong. Aku ini bukan malaikat. Aku gak bisa baca isi hati kamu. Oke, kalau aku memang ada salah, aku minta maaf. Tapi tolong jelaskan salahnya di mana. Kamu lupa sebelumnya ngomong apa? Yang mana? Yang terakhir? Oh, yang aku bilang sebelum nikah gak pernah pusing. Ya ampun, Neng, gitu doang kamu nangis? Aku cuma bercanda loh. Cantik. Zaki mendekat, lalu mencubit pipi Aminah yang merah. Bercanda kamu bilang? Candaan kamu gak lucu. Sakit banget tau gak dengar suami ngomong begitu. Tegas Aminah penuh penekanan diiringi dengan isakan tangis pilu, menandakan sakitnya benar-benar sampai ke ulu hati. Hahaha. Bukannya merasa bersalah, Zaki justru tergelak karena merasa tingkah Aminah sangat konyol dan lucu. Kamu anggap aku suami? Neng, kan kita memang suami istri. Memangnya sebelumnya kamu aku anggap apa? Zaki manggut-manggut. Ya, kita memang suami istri. Tapi biasanya kamu gak pakai perasaan dan gak pernah baper kayak gini. Neng, jangan bilang kalau kamu udah jatuh hati ya sama aku. Bukannya meminta maaf, Zaki justru meledek. Aminah menggeleng cepat. Jangan Gir. Siapa juga yang cinta sama abang? Kilahnya, entah benar atau tidak yang dituduhkan Zaki hanya Aminah dan Tuhan yang tahu. Sebab wanita yang memiliki gengsi setinggi langit itu tidak akan mengakui perasaannya lebih dulu. Kalau emang cinta bilang aja, Neng. Gak usah gengsi, kan aku suami kamu. Zaki kembali mencubit pipi Aminah. Plak. Aminah menangkis keras tangan Zaki. Tapi di sela-sela raut wajahnya yang penuh amarah itu,
Terukir senyuman tipis saat digoda. Galak amat, sih. Harusnya kalau udah jatuh cinta yang lembut dong sama suaminya. Biar aku juga bisa jatuh cinta sama kamu. Aku ini perempuan. Tugasku bukan memperjuangkan, tapi diperjuangkan. Oh ya? Tapi perjuanganku udah berhasil, kan? Karena sekarang kamu sudah jatuh cinta sama aku. Lagi pula laki-laki juga pingin kali merasakan indahnya diperjuangkan. Aminah menghembuskan nafas panjang. Kemudian berpaling menghadap Zaki. Bang, aku mau kita bicara. Ucapnya terlihat sangat tegas. Zaki pun ikut menatap serius Aminah. Oke, mau bicara apa? Neng, aku mau tanya, tapi tolong dijawab jujur, ya? Oke. Mau tanya apa? Kali ini aku bicara serius. Jadi aku minta tolong abang juga beri jawaban yang serius. Dan jangan main-main ya, bang. Iya. Mau bicara apa? Istriku? Sika. Aminah berdecak seraya memutar bola matanya. Tuh kan, udah main-main lagi. Kan aku udah bilang ini serius. Omelnya. Belum apa-apa Aminah sudah memasang wajah bete lagi. Aku gak bercanda, Neng. Kan kamu memang istriku. Terserah. Deh, capek aku ngomong sama kamu. Oke, kali ini aku serius. Deh, kamu mau ngomong apa tadi? Aku mau tanya. Kamu bahagia gak sih hidup sama aku? Bang? Tanya Aminah akhirnya berhasil mengeluarkan perasaan yang mengganjal di benaknya itu. Zaki menyipitkan mata. Dibilang bahagia ya? Bahagia. Tapi dibilang bahagia seperti orang-orang juga enggak. Karena rumah tangga kita memang tak seperti rumah tangga orang-orang pada umumnya. Gak seperti orang-orang itu maksudnya gimana? Ya rumah tangga ini kita bangunnya tanpa cinta. Dan sampai saat ini kita masih tidak berhasil menumbuhkan cinta itu. Terus kamu maunya gimana? Apa kita sudahi aja semua ini, dan kita pilih jalan masing-masing? Deh. Zaki terperanjat. Meski hubungan mereka masih berjalan di tempat. Tapi ia tidak berniat untuk mengembalikan Aminah pada orang tuanya. Kamu kok ngomongnya gitu sih, Neng? Habisnya aku udah capek banget, Bang. Aku capek dengan hubungan kita yang gini-gini aja. Yang dikit-dikit ribut, dikit-dikit bertengkar. Aku juga ingin hidup bahagia seperti orang lain, Bang. Oke, kenapa kita nggak coba menciptakan kebahagiaan itu juga? Aku rasa kita nggak akan bisa. Bang, kita ini gak bisa membangun chemistry. Jika chemistry saja tidak ada di dalam hubungan ini, aku yakin kita gak akan bisa menciptakan kebahagiaan. Kita coba sekali lagi ya, Neng. Bujuk Zaki, karena ia merasa tidak mampu jika hari-harinya akan kembali sepi tanpa Aminah. Tapi aku capek, Bang. Lagi pula semakin kita bertahan, yang ada kita hanya terus-menerus saling menyakiti. Tapi kamu juga harus tahu, Allah sangat benci dengan perceraian. Dan aku gak mau membuat orang tua kita malu karena perlakuan kita. Buat apa harus malu, Bang? Daripada kita terus bersama hanya untuk menumpuk dosa dan menambah kezaliman, lebih baik kita akhiri semuanya. Tujuan kita membina rumah tangga karena ingin menuju surga bersama-sama, bukan? Sedangkan jika kita selalu bertengkar seperti ini, yang ada kita hanya akan dekat dengan neraka. Ini hanya ujian rumah tangga. Neng, yakinlah, setelah badai berlalu, pasti ada kebahagiaan yang menanti kita di ujung sana. Aminah menghela nafas kasar, dan kini ia menatap mata Zaki langsung. Yang bisa disebut ujian itu, jika problem tersebut mendekatkan kita kepada Allah. Dan justru sebaliknya, jika problem itu sendiri mendekatkan kita dengan neraka, maka itu disebut sebagai azab. Tegas Aminah menekankan suaranya di akhir kalimat. Jadi maksud kamu pernikahan ini adalah azab? Aku juga gak berkesimpulan seperti itu, Bang. Tapi silahkan kamu rasakan sendiri pernikahan ini seperti apa? Aku merasa pernikahan ini masih pantas dipertahankan. Kok? Tapi aku menyerah, Bang.
Zaki mengambil nafas dalam-dalam. Kepalanya tertunduk menatap bumi. Kata-kata dari mulut sang istri membuatnya merasa gagal menjadi seorang suami. Namun, tidak ada sedikit pun niatnya untuk memutuskan tali yang terlanjur terikat ini. Bang, buka mata kamu. Untuk apa kita bertahan? Toh, juga tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk bertahan. Aku yakin orang tua kita juga dapat mengerti. Tapi di luar sana, banyak kok orang yang dapat bertahan meskipun rumah tangganya tanpa cinta. Neng. Iya. Tapi sebagian besar dari mereka alasannya karena anak. Dan kita belum memiliki anak, Bang. Jadi lebih baik kita akhiri sebelum kita juga terjebak dengan alasan itu. Sekuat-kuatnya Zaki berpikir, ucapan Aminah memang ada benarnya. Ia tidak dapat berkilah ataupun memberikan alasan lain lagi. Sebab ia juga belum memiliki cinta yang Aminah mau. Neng, aku rasa kita jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Takutnya nanti kita akan menyesal. Jika kamu memang butuh waktu untuk memahami hubungan ini, aku izinkan kamu untuk pulang ke rumah Abi. Jika kita sama-sama merasakan rindu yang berat dan tidak bisa jauh satu sama lain, maka silahkan kamu kembali lagi ke rumah ini. Pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk kamu. Putus Zaki pada akhirnya. Karena ia tidak bisa terus memaksa Aminah agar tetap di sini. Zaki juga menyadari ia tidak bisa menjadi orang lain. Sedangkan Aminah tidak suka dengan karakternya dan dirinya yang sekarang. Ke-491, mengingat masa lalu S3. Oke, kalau gitu aku pulang saat ini juga. Ucap Aminah langsung berdiri menuju lemari. Silahkan, Neng. Tapi aku antar. Ya. Gak perlu, aku bisa sendiri. Bang, Neng, kalau kamu pulang sendiri, maka aku gak akan izinin kamu pulang. Tegas Zaki mulai berani mengambil keputusan. Terserah, deh. Meski keadaannya kurang sehat, Zaki tetap mengantar Aminah untuk pulang. Di perjalanan mereka hanya saling diam tanpa berbicara lagi. Tapi sesekali ekor mata mereka terlihat saling melirik satu sama lain. Saat mobil Zaki tiba di rumah sang mertua, saat itu juga Hanan dan Mila telah rapi dan ingin memasuki mobil. Assalamualaikum, Mi. Sapa Zaki pada mertuanya. Sedangkan Aminah diam saja dengan wajah masamnya. Tapi saat Zaki menyalami Hanan dan Mila, Aminah pun mengikutinya. Waalaikumsalam. Sahut Hanan dan Mila menatap heran kedua orang itu. Umi sama Abi kok udah rapi aja? Emangnya mau kemana? Tanya Zaki memulai pembicaraan, padahal lidahnya terasa keluh sekaligus bingung harus mengatakan apa. Iya, Zak. Kami mau ke rumah sakit nengokin Askia. Kalian udah ke sana? Gak? Tanya Hanan balik. Udah, Bi. Oh, ya udah kalau gitu kalian masuk aja. Ya. Abi sama Umi mau pergi dulu. Zaki baru membuka mulutnya. Tapi Hanan dan Mila yang sudah buru-buru itu lebih dulu memasuki mobilnya setelah menyerahkan kunci rumah. Yah, kok mereka malah pergi? Sih? Gumam Zaki lemas. Bang, kalau mau pulang, pulang aja gak apa-apa. Kok? Seru Aminah terlihat ingin mengusir Zaki, tapi secara halus. Tapi aku belum bicara sama Abi, Neng. Udah, kamu gak perlu menjelaskan apa-apa. Biar aku aja. Tapi kamu istriku, Neng. Harusnya aku izin dulu sama Abi kalau mau menitipkan kamu di sini. Gak usah ribet, Bang. Pokoknya aku mau abang pulang sekarang. Aminah mendorong punggung Zaki agar menjauh. Zaki memaksakan diri untuk mengangguk. Kaki-kakinya terasa seperti tertimbun timah saat ia melangkah perlahan. Aku tahu, aku memang tidak pernah diinginkan di hidupmu, Neng. Gumamnya dalam hati, setiap kata menyayat luka yang lebih dalam. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Belum tahu apakah hatiku telah bersedia untuk memilihmu. Namun, semoga jarak antara kita mampu membuka mata hati kita untuk keputusan yang terbaik. Suara hatinya berbisik lirih, penuh keraguan. Kepalan tangannya menguat,
menahan beban yang dia pikul. Jujur, aku tidak ingin menjadi bagian hidupmu yang hanya akan membawa kehancuran. Aku ingin menjadi sosok yang utuh, tidak kurang dan tidak cacat. Namun, kita tidak bisa memaksa hati. Karena aku pun merasakan kekosongan yang sama, seperti yang kamu rasakan. Kalimat-kalimat itu terputar dalam pikirannya, penuh dengan perasaan yang campur aduk. Zaki menyadari bahwa menikah tanpa adanya cinta adalah pilihan yang berat. Bahkan mungkin bisa seberat gunung yang harus dipikul seorang diri. Kepahitan realita itu menghantamnya tanpa ampun, seolah-olah membenamkan dia lebih dalam ke dalam lautan keraguan dan kesedihan yang tidak bertepi. Aminah masuk ke dalam rumahnya lebih dulu. Tapi sebelum Zaki pergi, ia mengintip di celah pintu. Tatapan wanita itu terlihat nanar. Ada rasa sedih ketika akan berjauhan. Namun, di hatinya juga ada amarah yang sangat besar. Entah kenapa kata-kata candaan Zaki tadi masih membekas sekali di dalam hatinya. Sebenarnya Aminah juga bingung. Karena biasanya ia tidak pernah menghiraukan, apalagi sakit hati dengan kata-kata Zaki. Tapi entah kenapa yang kali ini menusuk jantungnya. Di rumah sakit. Sore ini, Ihsan, Agil dan Azmi kembali ke rumah sakit. Mereka menemani Kal yang masih setia menunggu sang istri bangun. Mereka berusaha menguatkan Kal. Karena tahu saat ini beban laki-laki itu sangat berat. Sedangkan Aminah yang berjanji akan kesini lagi di sore hari, ternyata tidak terlihat lagi batang hidungnya. Kal, sebaiknya kamu pulang dulu, istirahat. Ucap Azmi mendekati sang anak yang masih terdiam di ruang tunggu. Wajah laki-laki itu nampak pucat dan lelah luar biasa. Gak bisa, Bi. Aku mau di sini aja. Sahut Kal kekeh. Tapi wajahmu sudah nampak pucat. Kamu kurang tidur dan kurang istirahat. Tapi aku gak bisa melangkah walaupun satu langkah meninggalkan istriku, Bi. Abi tahu, ini memang berat, nak. Tapi kamu juga hanyalah manusia. Jangan paksakan dirimu untuk kuat. Kalau kamu gak mau pulang, seenggaknya kamu istirahat atau tidur sejenak. Benar kata abimu, Kal. Ucap Ihsan menimpali. Mereka tidak tega melihat wajah Kal yang sudah berantakan tak terkendali. Aku tidur di sini aja boleh, Bi? Tanya Kal seraya menepuk-nepuk paha Azmi. Tentu saja boleh, nak. Azmi meraih tubuh Kal, menariknya untuk tidur di pangkuannya. Dulu kita berjuang untuk menguatkan diri kita. Berada di posisi yang hampir sama seperti ini. Dan gak kerasa, sekarang kita yang harus menguatkan anak-anak ya, Teds. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Gumam Azmi sambil menatap lekat wajah Kal yang sudah tertidur. Mungkin Kal merasa nyaman, sehingga ia dapat tertidur dengan mudah. Iya, Teds. Rasanya masih terbayang-bayang di ingatan saya saat menemani Yasmin yang melahirkan dan keguguran. Ternyata sekarang giliran anak-anak kita yang berada di fase itu. Sahut Ihsan, matanya menatap kosong seolah menerawang jauh. Rasanya sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ya, semoga anak-anak kita mampu melewati ujian ini. Amin. Ucap Ihsan mengamini. Semoga kamu juga mampu melewati masa ini sekali lagi, San. Timpal Agil yang tiba-tiba datang dengan membawa bingkisan, karena ia habis dari kantin. Aku masih lama baru menghadapi momen ini lagi, Mas. Kan Yasmin baru hamil 3 bulan. Ihsan berusaha tidak memikirkan itu semua, karena jujur, hingga saat ini ia masih trauma dengan momen Yasmin melahirkan kala itu. Iya sih. Tapi mentalnya harus disiapin dari sekarang. Soalnya Yasmin kan beda dari makhluk lainnya. Jangan bilang gitu Mas. Istriku manusia. Sama seperti kita. Tagur Ihsan memicingkan mata pada Agil. Iya. Maaf aku hilaf. Meski sudah memiliki pewaris tahta, tapi Agil terkadang masih suka asal nyeplos. Ia tidak bisa benar-benar berubah karena memang karakter dari pabriknya sudah seperti itu. Agil membagi minuman yang tadi ia bawa.
dan tanpa sengaja matanya tertuju pada Kal yang tertidur di pangkuan Azmi. Ini si Kal tidur apa pingsan? Celetuknya. Tidur, Mas? Sahut Ihsan. Mukanya kasihan amat. Ya, aku gak tega liatnya masih muda gini udah banyak ujian hidupnya. Gak kayak kita dulu. Umur segini masih sibuk dengan hafalan dan pelajaran lainnya. Belum ada memikul beban hidup seberat ini kayaknya. Maklum, Mas. Dulu kita terlalu asik menuntut ilmu, sampai tidak peduli dengan masalah percintaan. Sahut Azmi. Mereka kembali teringat masa lalu, saat kuliah bersama di luar negeri waktu itu. Ketiga orang itu tanpa sadar terkekeh dan melupakan masalahnya sejenak. Bener banget. Saking asiknya menuntut ilmu, sampai-sampai jodohnya dianggurin. Untung jodoh kita waktu itu masih pada bayi. Jadinya nggak apa-apa nggak kita kejar. Coba kalau jodoh kita seumuran. Mungkin udah keduluan orang kali. Ya. Azmi merasa lucu. Karena dulu hingga kepala 3 ia belum memiliki niat untuk menikah. Beruntungnya ada Cindy yang mau dijodohkan dengannya. Kalau kalian sih mungkin aman karena jodohnya para bocil. Jodohku aja yang dulu hampir diambil adikku sendiri. Celetuk Agil, membuat obrolan santai ini terasa menegang. Ihsan melirik Agil dengan tatapan sinis. Ia selalu kesal jika Agil membahas tentang dirinya yang tak berjodoh dengan Elvira. Bukan tidak ikhlas, hanya saja ia tidak ingin anak-anak mereka mendengar semua ini. Aku bukan mau ngambil, tapi memang waktu itu jodohku belum tiba aja. Makanya dipertemukan dengan orang yang salah lebih dulu. Cerita cinta kalian cukup menegangkan, ya? Tapi maaf, kalau boleh tahu, Ustadz Ihsan nyesel gak sih sempat hampir menikah dengan Ustadzah Elvira? Tanya Azmi ikutan julid karena ketularan Agil. Sama sekali tidak menyesal. Karena datanya jodohku juga melalui perantara itu. Kami bertemunya di lingkungan tempat Mbak Elvira. Ternyata cerita cinta kita seunik itu. Ya. Ucap Agil sambil terkekeh. Tapi ngomong-ngomong jodohnya yang tertukar itu. Setelah menikah dan tinggal di satu atap yang samanya segak sih. Thanks. Seumur hidup baru kali ini Azmi bertanya sejauh itu pada besannya. Mungkin karena ingin menghibur diri. Sehingga mereka membicarakan hal random apa saja yang ada. Ihsan menyipitkan mata. Awalnya sih sedikit nyesek. Tapi hanya beberapa hari. Setelah itu hilang rasa sesaknya karena bertubi-tubi harus menghadapi huru-hara dari Yasmin. Wah, aku kira kamu langsung bisa move on, San. Ternyata sempat nyesek juga. Ya, gimana kalau Yasmin tahu soal ini? Mungkin dia akan mengamuk pingin kembali ke masa lalu. Dan memprotes kamu untuk move on segera. Jangan gitu dong, Mas. Entar Yasmin ngamuk, aku jadi ribet lagi nyari Doraemon buat minjam mesin waktunya. Hahaha. Akhirnya 3 orang itu dapat tertawa lepas dan melupakan beban mereka sejenak.